Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi bersama dengan Ibu Afni dalam pembelajaran IPS. Hari ini kita akan membahas mengenai pemerintahan di Indonesia pasca kemerdekaan. Di tahun 1950, setelah kita terlepas dari Belanda, kita membangun negara kita dengan sistem pemerintahan parlementer atau demokrasi liberal. Nah, ciri-cirinya seperti yang kalian lihat di layar. Yang satu adalah presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Jadi istilahnya ada dua pemimpin di dalam negara kita. Lalu ada juga perdana menteri diangkat oleh presiden. Lalu menteri-menteri bertanggung jawab kepada perdana menteri. Memiliki partai oposisi atau partai penentang. Ada juga ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1950. Ini adalah undang-undang dasar sementara ya, dan juga presiden dapat membubarkan DPR. Nah, ini dia tahun 1950 sampai 1959 kita menggunakan demokrasi liberal atau pemerintahan parlementer. Ciri-ciri dari demokrasi liberal dan pemerintahan parlementer ini adalah adanya kabinet-kabinet pada masa pemerintahan itu. Jadi naik perdana menteri bersama dengan kabinetnya, lalu turun digantikan dengan kabinet yang lain. Kurang lebih ada 7 kabinet pada masa pemerintahan demokrasi liberal atau parlementer. Nah, ini adalah yang pertama, kabinetnya Natsir. Di sini kalian bisa baca sendiri program kerjanya kabinet Natsir ini, salah satunya adalah penanggulangan keamanan dan lain-lain. Kemudian kabinet ini jatuh karena gagal dalam memperjuangkan Irian Barat, karena Irian Barat masih memiliki Belanda, jadi masih dimiliki oleh Belanda. Kemudian juga adanya mosi tidak percaya dari Hadikusumo. Mosi tidak percaya ini adalah anggapan bahwa kabinet Natsir kurang becus atau kurang mampu dalam memimpin negara ini. Akhirnya kabinet Natsir ini diruntuhkan dan digantikan oleh kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman ini salah satu program kerjanya adalah dia melakukan nasionalisasi di Javas Bank, jadi dijadikan milik Indonesia ya bank ini, kemudian menjaga keamanan rakyat dan lain-lain. Diganti karena adanya penandatanganan MSA atau Mutual Security Act, di mana ini perjanjian dengan Amerika Serikat. Lalu kabinet Sukiman juga gagal dalam pembebasan Irian Barat. Akhirnya ada mosi tidak percaya, dijatuhkanlah kabinet Sukiman ini dan digantikan oleh kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo ini programnya antara lain adanya politik luar negeri bebas aktif, mau mengadakan pemilu walaupun belum sempat terjadi kabinet ini gitu ya. Nah, kabinet ini diganti karena adanya gerakan separatis dari berbagai daerah, adanya perselisihan internal di TNI, dan adanya peristiwa Tanjung Morawa. Ini adalah peristiwa di mana ditembak matinya petani di daerah Tanjung Morawa. Lalu digantikan oleh kabinet Ali Sastroamijoyo I. Karena kenapa dibilang satu? Karena nanti Ali ini akan naik lagi menjadi kabinet, jadi 2 kali menjadi perdana menteri. Di kabinet Ali Sastroamijoyo yang pertama, di sini banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh kabinet Ali ya. Salah satunya yang paling besar adalah membatalkan hasil KMB, Konferensi Meja Bundar mengenai hutang Indonesia terhadap Belanda gitu. Dan di sini kabinet Ali ini jatuh karena adanya pemberontakan di daerah Jawa Barat. Kemudian kita lanjut ke kabinet yang kelima, yaitu adalah kabinet Burhanuddin Harahap. Di kabinet Burhanuddin Harahap ini ada satu pencapaian yang besar, yaitu adanya pemilu untuk pemilihan anggota DPR dan konstituante. Konstituante ini adalah lembaga yang dibangun untuk membentuk undang-undang dasar gitu. Nah, kabinet Burhanuddin Harahap ini diruntuhkan karena memang sudah menyelesaikan tugasnya, itu mengadakan pemilu. Akhirnya dibubarkan kabinet ini karena merasa sudah cukup pekerjaannya, yaitu memang tugasnya adalah untuk membuat pemilu DPR dan konstituante. Tapi karena sudah selesai pemilunya, makanya digantikan kabinet ini oleh kabinet Ali Sastroamijoyo yang kedua. Nah, ini. Di kabinet Ali Sastroamijoyo yang kedua ini masih
programnya melakukan perjuangan Irian Barat untuk dimerdekakan dari Belanda, lalu memperbaiki perekonomian dan lain-lain. Nah, di sini juga di kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua juga ada hal yang menarik, yaitu dilaksanakannya KAA, Konferensi Asia Afrika gitu. Tapi kabinet ini bubar karena adanya gerakan separatis dari pengusaha Tionghoa dan pengusaha nasionalis di Indonesia. Lalu ada juga yang terakhir, kabinet Juanda. Ini kabinet Juanda, programnya itu Pancakarya atau kerja, pembentukan Dewan Nasional, dan normalisasi situasi Republik Indonesia. Nah, ada juga pengembalian Irian Barat. Tapi kabinet Juanda ini bubar karena dikeluarkannya dekret presiden. Sekarang kita akan bahas mengenai dekret presiden. Nah, anak-anak, ini adalah isi dekret presiden tanggal 5 Juli 1959, di mana salah satu isinya yaitu adalah pembubaran konstituante, yaitu adalah lembaga untuk pembuatan undang-undang dasar ya. Kemudian dibubarkan oleh presiden karena menurut presiden konstituante ini tidak mampu untuk membuat undang-undang dasar. Kemudian ada juga berlakunya kembali UUD 45, jadi UUD 45 digunakan kembali dan UUD S 1950 tidak digunakan. Kemudian ada juga pembentukan MPRS dan DPAS. Nah, isi dekret presiden ini saat dikeluarkan menandai bahwa Indonesia masuk ke dalam sistem pemerintahan demokrasi terpimpin atau masuk ke dalam Orde Lama. Setelah demokrasi liberal, kita masuk ke demokrasi terpimpin. Nah, di masa demokrasi terpimpin ini artinya itu adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ini adalah sila keempat Pancasila. Tapi ternyata diselewengkan oleh Insinyur Soekarno, dan menurut Soekarno demokrasi terpimpin itu adalah demokrasi yang dilakukan atau dipimpin oleh presiden sendiri, yaitu Presiden Soekarno. Nah, ini tentu sangat menyalahi aturan. Makanya di sini banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh Soekarno. Salah satunya adalah presiden menunjuk dan mengangkat MPRS, padahal anggota-anggota MPRS itu harusnya dipilih oleh rakyat, tapi ini dipilih oleh Soekarno. Lalu presiden juga membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955, padahal hasil pemilu itu adalah hasil pemilu pilihan rakyat, dan itu tidak boleh dibubarkan oleh presiden karena kan yang memimpin negeri ini harusnya rakyat gitu. Nah, kemudian yang fatal juga adalah pengangkatan presiden seumur hidup. Jadi Soekarno menyatakan dirinya sebagai presiden seumur hidup, padahal dalam undang-undang presiden itu harus dipilih sekali dalam 5 tahun. Jadi 5 tahun sekali itu harus dipilih presiden baru. Tapi di sini Presiden Soekarno menyatakan dirinya sebagai presiden seumur hidup, dan ini sudah tentu menyalahi aturan. Dan demokrasi terpimpin ini akhirnya harus hancur gitu ya, karena di tahun 1965 ada yang namanya peristiwa G30 SPKI. Kalian mungkin sudah pernah dengar ya peristiwa ini, di mana adanya gerakan-gerakan dari PKI, Partai Komunis Indonesia, yang membunuh sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat gitu ya, jenderal-jenderal kita nih. Ada 7 pahlawan revolusi yang terbunuh pada saat itu. Dan di situ mulai muncul keresahan masyarakat menuntut pemerintah untuk tegas. Tapi di sini sayangnya Insinyur Soekarno masih belum bisa memberikan langkah pasti gitu ya. Di sini ada yang namanya gerakan-gerakan tuntutan masyarakat untuk membubarkan PKI, membersihkan kabinet dari unsur G30 SPKI, dan menurunkan harga dan perbaikan ekonomi, atau bisa disebutnya Tritura, tuntutan rakyat. Nah, namun Presiden Soekarno di sini masih belum bisa mengambil langkah gitu, membubarkan PKI saja Presiden masih belum mampu gitu ya. Akhirnya mulailah masyarakat berdemo, masyarakat mulai menuntut pemerintah termasuk Soekarno gitu ya, sampai akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan yang namanya Super Semar di tahun 1966. Super Semar ini adalah kepanjangan dari Surat Perintah 11 Maret, di mana surat perintah ini dilakukan oleh Presiden Soekarno kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan, kestabilan jalannya pemerintahan, dan menjaga kewibawaan presiden. Karena memang pada saat itu
demo di mana-mana. Bahkan eh, Insinyur Soekarno itu dikepung di Istana Merdeka yang ada di dekat Monas gitu ya, sempat dikepung oleh masyarakat untuk berbicara dengan masyarakat, berdialog sama masyarakat gitu ya, sampai akhirnya Insinyur Soekarno harus pergi meninggalkan Istana Merdeka itu ke Istana Bogor gitu ya, menghindari pendemo. Lalu dengan keluarnya Super Semar ini, maka diambillah tindakan oleh Soeharto dan akhirnya tanggal 12 Maret 1966 dilakukan pembubaran PKI, lalu mengamankan 15 orang menteri yang terlibat dalam G30 SPKI dan memurnikan MPRS dan lembaga lainnya dari unsur G30 SPKI. Setelah keluarnya Super Semar ini, akhirnya Insinyur Soekarno harus turun dari jabatannya dan Soeharto menjadi presiden negara kita. Soeharto menjadi presiden negara kita dari tahun 1966 sampai tahun 1998 setelah adanya reformasi. Nah, masa pemerintahannya Soeharto itu dianggap sebagai masa pemerintahan Orde Baru gitu ya. Salah satunya kebijakan yang dilakukan oleh Soeharto pada saat itu adalah kembalinya menjadi anggota PBB tanggal 28 Desember 1966, lalu pemulihan hubungan dengan Malaysia dan lain-lain. Dan di sini Soeharto itu sangat amat concern terhadap pembangunan negara, salah satunya petani gitu ya, pembangunan negara, perekonomian negara, sampai akhirnya tahun 1998 setelah 32 tahun Presiden Soeharto menjabat, Presiden Soeharto harus turun dari jabatannya karena adanya tuntutan dari mahasiswa untuk dilakukannya reformasi. Setelah Soeharto turun, naiklah B.J. Habibie sebagai presiden, kemudian dilanjutkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono SB, dan sekarang dipimpin oleh Jokowi dengan sistem pemerintahan